Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah ini mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Ini yang mereka tidak miliki. Ini yang dimiliki kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bahasan kaedah yang pertama. Dan tentunya kita hanya membaca matan pada pertemuan yang lalu. Kita belum membaca keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Oke. Perhatikan al-musyahidun al-kiram, halaman 37 untuk siapapun di antara pemirsa yang memiliki terjemahannya. Al-qa'idatul ula, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yadkhulhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun.
Kaidah pertama, kamu harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pengatur, Maha pencipta dan Maha mengatur segala sesuatu. Namun pengakuan itu disebutkan oleh Syekh di sini, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Salah harokat itu ya. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Padahal mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha pencipta. Padahal mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur segala urusan. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada tauhid rububiyah. Kamu harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur. Maha pencipta dan Maha mengatur segala sesuatu. Mereka mengakui itu. Namun pengakuan itu lam yudkhilhum fil Islam. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi kalau misalnya ada orang yang mendefinisikan Islam hanya seperti orang-orang kafir Quraisy kala itu, hanya pengakuan akan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka belum Islam. Karena harus disempurnakan dengan tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba. Mempersembahkan semua amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Al-Musyahidun al-Kiram, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tafsir singkat untuk ayat ini yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir di kala itu mereka mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah, mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, dan lain sebagainya. Mereka mengakui. Dan juga disebutkan di ayat-ayat yang lain juga demikian. Kita akan sebutkan pada syarah Syekh Al-Fauzan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikut keterangan beliau. Berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama di antara total 4 yang kita akan bahas, agar kita tahu
apa itu syirik, dan dengannya kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. An ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyyah. Wa ma'a dhalika iqraruhum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam wa lam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Kaidah yang pertama, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, agar kamu mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah itu sendiri, seperti menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyyah, dan bersama pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka dalam Islam. Mereka bertauhid. Itulah kenapa tauhid harus dibagi menjadi 3, supaya ketahuan siapa yang betul-betul bertauhid dari yang tidak. Kalau cuma kemudian hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala dengan semua perbuatannya, orang kafir pun mengakui. Lalu apa bedanya kemudian yang muslim dan yang tidak? Dan pembagian tauhid tentunya berdasarkan istiqra', penelitian yang dalam di kalangan para ulama, disadur dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Fatihah saja 3-tiganya itu ada. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di situ 3 macam tauhid ada. Ada tauhid asma wa sifat Rabbul alamin. Ada tauhid rububiyah, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada tauhid asma wa sifat di Ar-Rahmanir Rahim. Ada tauhid rububiyah Rabb al-Alamin, Maliki yaumiddin. Dan ada tauhid uluhiyah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi di Al-Fatihah saja 3-tiganya sudah ada. Dan ini berdasarkan penelitian yang dalam. Karena kalau tidak, nanti tidak ada bedanya antara yang muslim dan yang tidak. Kalau hanya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segalanya ini, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah sendiri, ya semua juga meyakini. Tapi mereka berbuat syirik. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah ini mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Ini yang mereka tidak miliki. Ini yang dimiliki kaum muslimin. Ini yang semua kita miliki sebagai kaum muslimin. Mempersembahkan semua amal ibadah hanya kepada Allah. Jadi kata Syekh, dengan pengakuan mereka akan tauhid rububiyah, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak mengharamkan darah mereka dan juga harta mereka untuk dibunuh, untuk kemudian diambil. Karena kafir. Jadi boleh diperangi. Karena kalau sudah kemudian Islam, haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, haram kehormatannya untuk dijatuhkan. Fadalla ala anna at-tauhid laysa huwa al-iqrar bir-rububiyyah faqat. Maka menunjukkan bahwa tauhid
bahwasanya tauhid bukan cuma mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tauhid itu bukan cuma mengakui semua perbuatan Allah saja, bukan. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyati faqat, dan bahwasanya syirik pun bukan kemudian kesyirikan dalam rububiyah saja. Meyakini ada yang mencipta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, enggak. Bahkan orang kafir pun tidak melakukan itu. Bal laisa hunaka ahadun asyrak fir rububiyyah illa syawadzun minal khalq. Bahkan, ini benar saja nih kata beliau. Laisa hunaka ahadun, tidak ada seorang pun di luar sana. Asyraka fir rububiyyah, berbuat syirik dalam perkara rububiyah, enggak ada. Illa syawadzun minal khalq, kecuali orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang nyeleneh. Karena orang kafir saja meyakini Allah pemberi rizki, pengatur segala urusan, pencipta. Orang kafir saja mengakui. Sampai kemudian ada yang meyakini ada pencipta yang lain, pemberi rizki yang lain, pengatur urusan yang lain. Itu hanya orang yang error. Syawad, saya terjemahkan error sajalah. Syadz, nyeleneh, nyimpang. Jadi nyimpangnya tuh nyimpang banget. Karena orang kafir saja mengakui. Wa illa fakullul umami tuqirru bitauhidir rububiyyah. Jadi hanya orang yang nyeleneh saja yang sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Karena di luar itu semua umat mengakui tauhid rububiyah. Hanya orang-orang tertentu yang nyeleneh saja, menyimpang saja, yang sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Orang kafir aja enggak. Wa tauhidur rububiyyah huwa al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqur razzaqul muhyil mumitul mudabbir. Atau bi ibaratin akhsar, tauhidur rububiyyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid rububiyah itu adalah ikrar, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Atau dengan ibarah atau dengan definisi yang lebih ringkas, kata Syekh, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, itulah tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Orang kafir pun meyakini itu. Semua umat mengakui itu. Kalau kemudian tidak ada pembagian tauhid, makanya semua umat sama. Kecuali segelintir orang yang error ini, yang sampai meyakini ada pencipta yang lain, ada pemberi rizki yang lain, ada pengatur alam semesta yang lain. Itu segelintir. Semua umat meyakini Allah Maha segalanya. Kalau tidak ada pembeda pada perkara tauhid, sama akhirnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata Syekh, fala ahada minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allah aw yarzuqu ma'allah aw yuhyi wa yumit aw yumit, balil musyrikuna muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur razzaqul muhyil mumitul mudabbir. Maka tidak ada seorang pun di antara makhluk yang mengakui bahwasanya ada di luar sana pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, pemberi rizki selain Allah atau bersama Allah, yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah,
Enggak ada. Tidak ada di luar sana dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengakui. Bahkan sebaliknya, balil musyrikuna muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur razzaq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Bahkan orang-orang musyrikin mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengatur segala urusan. Jadi nggak ada seorang pun, kata Syekh, di luar sana yang mengakui bahwasanya ada orang, ada yang bisa mencipta selain Allah. Walaupun kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kata mencipta itu juga berlaku untuk makhluk. Ya. Tapi kata cipta atau mencipta untuk makhluk itu lebih kepada merubah dari aslinya, modifikasi. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala memang mencipta, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kala itu beliau enggan untuk masuk rumahnya, karena kala itu Aisyah radhiyallahu anha masang sarung bantal, tapi ada gambar makhluk yang bernyawanya. Ketika Nabi Muhammad SAW enggan untuk masuk, Aisyah tahu dia punya salah. Dan dia pertanyakan, apa salahnya? Dan Nabi Muhammad terangkan. Kala itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya para pembikin gambar-gambar ini makhluk yang bernyawa. Akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan nanti di hari kiamat dengan pertanyaan tantangan, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan yang kalian ciptakan. Nah, jadi kata-kata cipta juga terkadang disandarkan kepada manusia, tapi maknanya adalah perubahan, modifikasi, merubah bentuk yang tadinya sudah ada. Batu dipahat jadi patung, kayu dipahat jadi patung, sesuatu kemudian dibentuk jadi patung misalnya. Tapi dinisbatkan kepadanya kata cipta juga, tapi bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada seorang pun di antara makhluk yang mengakui bahwasanya di sana ada seorang yang bisa mencipta bersama Allah, memberikan rizki bersama Allah, menghidupkan, mematikan. No. Bahkan orang-orang musyrikin, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta, maha pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengatur segala urusan. Orang musyrik pun meyakini. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyeleneh tadi sampai meyakini adanya pencipta selain Allah, yang mampu memberikan rizki selain Allah, mampu menghidupkan dan mematikan selain Allah, terlepas dari mukjizat, itu pun perbuatan Allah untuk Nabi Isa menghidupkan, maka dia berarti lebih parah akidahnya dibandingkan orang-orang musyrikin kafirin di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya sering ulun menyampaikan, kalau misalnya kita sampai takut akan rizki, meninggalkan yang haram, postingan tadi pagi ya, meninggalkan yang haram, takut akan rizki. Lalu siapa yang kemudian menafkahi, atau siapa yang atau bagaimana saya bisa menafkahi anak saya dan istri saya? Lah, mereka semuanya sudah Allah tanggung lewat Anda. Tapi Anda harus mencari yang halal dengan cara yang halal untuk Anda asupkan ke anak dan istri. Kenapa Anda takut? Sering kita menyampaikan faedah ini. Kalau terseok-seok, iya. Susah dulu, repot dulu, ya iya dong. Puluhan tahun Anda makan yang haram. Maka jalanan terjal dulu yang Anda harus hadapi.
Biasa gaji 20-30 juta, sekarang penghasilan cuma 300.000 sebulan. Gimana Anda memanagenya? Terseok-seok dulu. Tapi halal, tapi berkah, cukup. Kalau sampai kemudian, na'udzubillah, hilang keyakinan itu, Allah yang maha memberikan rizki, Anda lebih parah dibandingkan orang kafir Quraisy. Karena mereka saja meyakini Allah yang memberikan rizki, maha mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan. Orang musyrik saja meyakini itu. Kenapa kita tidak? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Yang artinya adalah, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab, Allah. Makanya orang yang meyakini ada pencipta yang lain selain Allah lebih parah dibandingkan keyakinan orang kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jika kamu tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, jawaban mereka Allah. Mereka mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Jadi kalau kemudian tauhid kita hanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, ya kita sama orang kafir sama. Nggak ada beda. Makanya kalau keyakinannya hanya seperti ini, akhirnya ketika ada yang berbuat syirik, membiarkannya. Mentidakpapakan orang berbuat syirik. Yang penting kan mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Lah, repot kalau begitu. Yang kita bahas itu sebagai pembeda tauhid uluhiyahnya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hambanya. Apakah dia persembahkan amal ibadahnya hanya kepada Allah? Itu bahasannya. Kepada patung, kepada kuburan, kepada orang saleh, syirik. Itu yang dibahas. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah. Yang artinya adalah, katakanlah siapakah yang empunya langit yang 7 dan siapa yang empunya arsy yang besar yang agung. Siapa yang memiliki? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, siapa yang punya? Allah yang punya. Ini orang kafir ini. Siapa yang memiliki arsy yang megah, yang agung? Allah. Bahkan fitrah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Kan gitu. Ini fitrah manusia. Sering saya mencontohkan dengan selebrasi para penggiat olahraga misalnya. Mau olahraga apapun, kalau sudah menang gitu ya, juara ngegolin atau juara apa gitu ya, lihat ekspresi mereka ketika mereka menyambut sorak-sorai penonton dengan ketika mereka menengadah ke langit, bahkan dengan menunjuk terkadang. Itu orang kafir. Orang kafir aja begitu. Ya, sering lihat ya? Iya. Beda dong ketika mereka menyambut sorak-sorai penonton. Atau kalau misalnya kasusnya di F1 atau MotoGP, biasanya podiumnya rada tinggi, mereka menyambut sorak-sorai kru atau penonton ke bawah. Beda. Itu orang kafir. Kalau muslim meyakini Allah di mana-mana, Allah di diri kata masing-masing, ya lebih parah dong dibandingkan orang kafir. Simple aja. Kenapa? Itu fitrah manusia. Orang yang mungkin misalnya jauh dari agama saja, atau minim sekali misalnya pemahaman tentang agamanya saja,
Itu refleks kok mereka mengatakan, ya terserah yang di atas. Begitu. Orang awam. Ini ustadznya malah nggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini, Iqra'ul ayat min akhir suratil Mu'minun. Tajiduna anna al-musyrikina kanu muqirrina bitauhidir rububiyyah. Wa kadzalika fi surati Yunus. Qala ta'ala, Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Fahum muqirruna bihadza. Kata Syekh, maka bacalah ayat-ayat di akhir surah Al-Mu'minun. Niscaya kamu akan mendapatkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah. Dan juga di surah Yunus yang menjadi bahasan kita, yang menjadi matan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kaidah pertama ini, inilah ayat yang beliau gunakan untuk di matannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31. Allah berfirman yang artinya adalah, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan juga bumi, air hujan, tumbuh-tumbuhan? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, nikmat, hingga kemudian kita bisa mendengar, nikmat, hingga kemudian kita bisa melihat? Ini Allah yang ciptakan semuanya. Dengan kekompleksannya, kompleks, dengan jaringan yang sangat kompleks. Mata ini. Dan juga keunikan telinga dengan pendengaran, dengan gendang telinga itu. Allah yang ciptakan semuanya. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Banyak hal tentunya. Contoh mudah ya, telur jadi ayam. Kan gitu. Dan nanti kemudian semua kita Allah bangkitkan kembali ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Udah mati kita, dihidupkan kembali. Allah semuanya yang bisa melakukan. Kemudian siapakah yang mengatur segala urusan? Terbitnya matahari, tenggelamnya, munculnya bulan, hilangnya, munculnya bintang gemintang, macam-macam, mengatur segala urusan, berputarnya waktu, berputarnya hari, berputarnya bulan, dan segala urusan. Siapa? Mereka akan menjawab, Allah. Ini orang-orang kafir. Fahum muqirruna bihadza. Mereka orang-orang kafir Quraisy kala itu, mereka meyakini ini tauhid rububiyah ini. Syekh melanjutkan, "Falaysa at-tauhid huwa al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan nudhar fi aqaidihim. Fa innahum yuqirruna bi anna at-tauhid huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-razzaq al-muhyi al-mumit. Fayaquluna wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu, wa hadha huwa tauhid ar-rububiyyah." Maka tauhid itu bukan cuma meyakini atau mengakui dengan tauhid rububiyah saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahli kalam, ahli filsafat dalam akidah-akidah mereka. Karena sesungguhnya mereka meyakini, karena sesungguhnya mereka mengakui bahwasanya tauhid itu adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta, sang atau yang maha memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Dan mereka mengatakan Allah itu esa dalam zatnya, tidak ada kemudian yakni qasim, tidak bisa
tidak bisa diduakan. La qasima lahu, tidak bisa terpecahkan. Dia esa dalam zatnya. Wahidun fi sifati la syabiha lahu, esa dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu, esa dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Ini tauhid rububiyah. Ini hanya tauhid rububiyah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin zaman itu. Ini keyakinan ahli kalam, ahli filsafat. Tauhid rububiyah doang. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam tajidunahum la yakhrujuna an tauhidir rububiyah. Kata Syekh, kembalilah, rujuklah kitab apa saja yang mereka karang dari para ulama ahli kalam, ahli filsafat. Maka kamu akan dapatkan, kata Syekh, bahwasanya definisi mereka, keyakinan mereka, pengakuan mereka tidak keluar dari tauhid rububiyah. Itu doang. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Wa hadza laisa huwa at-tauhidul ladzi ba'atha Allah bihi ar-rusul. Dan ini bukanlah tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul. Wal iqraru bihadza wahdah la yanfa' sahibahu. Dan meyakini tauhid yang satu ini saja, tauhid rububiyah saja, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah saja, tidak bermanfaat untuk pelakunya. Lianna hadza aqarra bihil musyrikuna wa sanadidul kafarah. Karena keyakinan seperti ini orang musyrik pun meyakininya. Karena keyakinan seperti ini orang kafir pun meyakininya. Untuk apa Allah kemudian utus para rasul kalau kemudian dengan satu keyakinan sama-sama orang musyrik, sama dengan orang kafir? Ya nggak usah diutus saja tuh rasul. Kenapa? Yang disampaikan sama aja kok. Nggak ada gunanya diutusnya para rasul. Makanya kata Syekh, dan ini bukan tauhid yang dengannya Allah mengutus semua para rasul. Walam yukhrijuhum minal kufr, dan tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran mereka. Walam yudkhilhum fil Islam, dan tidak memasukkan mereka dalam Islam. Fahadha ghalatun 'azimun, maka ini adalah kesalahan yang besar. Hanya meyakini tauhid rububiyah, hanya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Bukan itu tauhid yang Allah utus dengannya para rasul. Karena kalau cuman itu, apa bedanya dengan keyakinan orang-orang musyrikin dan kafirin? Karena mereka meyakini itu, tapi tidak mengeluarkan mereka dari kekafiran mereka. Karena mereka meyakini itu, tapi tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. Maka barang siapa yang meyakini dengan keyakinan ini, maka dia tak kurangnya, dia tidak lebih dari Abu Jahal, dari Abu Lahab, sama. Kalau meyakini tauhid rububiyah saja, maka Anda ya kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, sama. Karena mereka meyakini itu. Falladhi alaihi al-an ba'dal muthaqqafina, yang di atasnya sekarang berpijak orang-orang muthaqqaf, ahli pendidikan, ahli kebudayaan. Thaqafah itu budaya. Muthaqqaf itu orang yang berbudaya. Lebih kepada, kalau definisi lebih detailnya, muthaqqaf itu yakni al-thaqafah al-akhdhu bi kulli ilmin bi tarfin. Saya ingat di pelajaran waktu di pesantren dulu. Al-thaqafah itu adalah mengambil semua ilmu sedikit.
Jadi tahu segala hal tapi sedikit. Di sini kita terjemahkan dengan ahli pendidikan, ahli budaya, budayawan. Maka mereka sekarang berpijak ya di atas tauhid ini. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan Allah saja. Mereka hanya meyakini tauhid rububiyah. Dan mereka tidak berusaha kemudian yatatarraquna ila tauhid rububiyah. Tidak berusaha kemudian menuju atau masuk atau membahas untuk meyakini tauhid uluhiyah, enggak. Jadi sama aja kayak Abu Lahab. Sama kayak Abu Jahal. Kalau cuma tauhid rububiyah. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musamma tauhid, dan ini adalah kesalahan yang besar dalam pembahasan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma syirku fayaqulun, sedangkan syirik maka mereka mengatakan huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma Allah aw yarzuqu ma Allah. Bahwasanya syirik itu adalah engkau meyakini ada seseorang yang mencipta bersama Allah, ada seseorang yang memberikan rezeki bersama Allah. Itu syirik namanya. Naqulu hadha ma qalahu Abu Jahal wa Abu Lahab. Ma qalu anna ahadan yakhluqu ma Allah wa yarzuqu ma Allah, bal hum muqirruna bi anna Allah wal khaliq ar-razzaq al-muhyi al-mumiit. Ini yang dikatakan Abu Jahal dan Abu Lahab kalau begini. Atau bahkan lebih parah ini. Iya dong. Karena mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang mencipta bersama Allah. Tidak ada yang memberikan rizki bersama Allah. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang maha mencipta, yang maha memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi lebih parah kalau misalnya meyakini syirik hanya seperti itu. Anda meyakini ada pencipta bersama atau selain Allah, ada pemberi rezeki bersama atau selain Allah. Abu Jahal, Abu Lahab aja nggak kayak gitu. Mereka tidak mengatakan ada seorang yang bisa mencipta selain Allah. Mereka tidak mengatakan ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Mereka meyakini dalam perbuatan Allah. Kata Syekh, udah habis keterangan Syekh. Iya, sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau misalnya seseorang meyakini tauhid hanya rububiyah saja, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan Allah itu sendiri, maka orang musyrikin pun melakukannya. Dan kalau kemudian Anda meyakini bahwa syirik itu adalah engkau meyakini ada orang yang mencipta selain atau bersama Allah, ada yang memberikan rizki selain atau bersama Allah, maka berarti lebih parah dibandingkan orang kafirin, musyrikin, lebih parah dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab waktu itu. Karena mereka tidak meyakini itu. Hanya orang yang nyeleneh, kata Syekh, yang error sekali menyimpang, yang meyakini hal demikian. Musyrikin saja, kafirin saja meyakini. Bahkan kata Syekh, ini semua umat meyakini akan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti inilah juga kemudian keyakinan ahli kalam. Dan mereka tidak pernah bahas tauhid uluhiyah. Itulah inti. Jadi inilah kaedah. Inilah kaedah yang pertama. Bahwasanya yang namanya tauhid bukan tauhid rububiyah saja. Anda harus tahu jenis tauhid yang lain.
yang dengannya kemudian Anda berbeda, menjadikan Anda keluar dari kekafiran, menjadikan Anda masuk ke dalam Islam, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Mempersembahkan semua amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, saya ingin tambahkan faedah dari keterangan Syekh Asy-Syatri untuk bahasan ini, dan kitabnya juga sudah diterjemahkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Muflih Safitra hafizahullah ta'ala. Kata Syekh, maka semua ini adalah dalil, atau maka ini semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan beberapa hal berikut ini. 1. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup tanpa tauhid uluhiyah. Ini faedah yang pertama yang beliau sampaikan. Dan inilah keterangan tambahan tentunya, yakni yang tidak ada di Syekh Shalih Fauzan. Beliau terangkan secara umum. Syekh Fathri berikan poin. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup tanpa tauhid uluhiyah. Jadi mengakui keesaan Allah dalam perbuatannya nggak cukup. Karena orang musyrikin pun mengakui itu. Tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran mereka, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam kecuali dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Maka semua amal ibadah kita persembahkanlah hanya kepada Allah, baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Jangan persembahkan kepada orang saleh, apalagi yang sudah meninggal. Jangan persembahkan kepada kuburan. Itulah hakikat kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala hal, dan itu adalah kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha mendengar Allah, yang maha menjawab doa itu Allah. Ketika Anda mempersembahkan doa Anda kepada selain Allah, syirik. Itulah yang namanya syirik. Bukan meyakini ada pencipta selain Allah, bukan meyakini ada pemberi rezeki selain Allah. Itu orang error saja yang begitu. Orang yang nyeleneh saja yang meyakini begitu. Kaum musyrikin kafirin zaman Nabi Muhammad aja nggak kayak gitu meyakini. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan. 2. Tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah semata, jangan sembah yang lain. Ketika seorang mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh Al-Khaliq, sang pencipta atau maha pencipta, harusnya Anda persembahkan amal ibadah Anda hanya kepada yang maha mencipta, bukan kepada yang lain. Bukan kepada makhluk, setinggi apapun level dia, makhluk tersebut. Apakah dia nabi sekalian atau dia malaikat, tetap makhluk itu namanya. Jadi kata Syekh, tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah semata, bukan nyembah yang lain. Disitulah kemudian terjerumusnya orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, bahkan mungkin sampai zaman sekarang, ketika memaknai tauhid hanya tauhid rububiyah tapi tidak tahu konsekuensinya, yaitu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata, yaitu tauhid uluhiyah. 3.
semata-mata mengakui adanya tauhid rububiyah tanpa pengakuan terhadap tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, tidak akan membuat seseorang dianggap masuk ke dalam Islam. Tetap kafir dia. Tidak mengeluarkan dia dari kekafirannya, tetap kafir. Tidak membuat dia masuk ke dalam Islam, menjadi muslim. Kalau tanpa pengakuan tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Keempat, kata Syekh, tidak dibenarkan menafsirkan kalimat la ilaha illallah hanya dengan makna tauhid rububiyah. Sebagaimana orang menafsirkan kalimat ini hanya sekedar tiada pencipta selain Allah. Nggak cukup. Tidak ada yang memberikan rizki dan mengatur para makhluk selain Allah. Nggak cukup. Ini adalah penafsiran yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang-orang musyrik. Dalam surah As-Saffat ayat 35-36 Allah berfirman, Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana li syairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena orang penyair gila ini? Padahal mereka sendiri tahu Nabi Muhammad bukan penyair. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad bukan orang gila. Tapi itulah yang mereka buat. Mereka sematkan gelar yang buruk untuk Nabi Muhammad SAW. Karena penyair biasanya ngawur. Orang gila apalagi. Karena penyair biasanya yang ngarang. Orang gila apalagi. Padahal mereka tahu itu. Karena berdasarkan kesepakatan mereka, yang paling dekat Nabi Muhammad SAW itu tukang sihir. Karena kalau penyair mereka tahu Nabi Muhammad bukan ahli syair. Baca tulis saja Nabi Muhammad gak bisa. Gila, apalagi gila. Masa mereka kemudian amanahkan harta mereka yang paling berharga, yaitu binatang ternak, untuk digembalakan orang gila? Ya, gak bakal. Mereka tahu Nabi Muhammad gak gila. Kata Al-Walid bin Mughirah, yang paling dekat, laqab buruk yang bisa kita sematkan untuk si Muhammad SAW, ya tukang sihir. Padahal dia juga tahu Nabi Muhammad bukan tukang sihir. Tapi itu yang paling dekat. Hingga kemudian dia utus semuanya untuk kemudian menjaga di perbatasan kota agar menghabarkan kepada siapapun yang ingin masuk ke Mekah dengan satu berita, hati-hati di Mekah ada orang namanya Muhammad, dia ngaku Nabi dia. Hati-hati jangan dengerin dia. Dia tukang sihir. Pokoknya jangan dengerin dia. Kamu kalau dengarkan dia, kamu bisa berpisah dari keluargamu, kamu bisa cerai dari istrimu. Karena dia tukang sihir. Itu yang paling bisa mereka kemudian sematkan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak mempan ya, nggak mempan. Apalagi kemudian penyair gila, apalagi. Mereka sebarkan Nabi Muhammad tukang sihir aja, orang tetap mendengarkan Nabi Muhammad kok. Dan juga ada yang tidak sih. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh, kesombongan mereka tidak lain karena mereka mengetahui bahwa makna kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan dan penyembahan serta tidak memalingkan kepada yang lain. Mereka tahu ini padahal. Cuman mereka sombong. Ketika dikatakan la ilaha illallah mereka tahu maknanya. Makanya Nabi Muhammad kala itu pernah marahkan kepada seorang sahabat ketika dia sudah memojokkan seorang kafir dalam sebuah peperangan dan orang itu kemudian tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah dan tetap dia tebas kepalanya. Kenapa? Karena orang kafir waktu itu tahu makna ini. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah.
Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Mereka tahu makna itu ketika mengatakan la ilaha illallah. Tetap ditebas sama sahabat. Makanya Nabi Muhammad marah. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apa kamu tetap bunuh dia padahal dia telah mengatakan la ilaha illallah? Sahabat ini membela diri. Usamah lebih tepat. Ya Rasulullah innama qalaha ta'awudhan. Wahai Rasul, dia mengatakan yang demikian itu karena ta'awudz saja, karena berlindung saja supaya saya enggak tebas kepalanya. Oh, asyaqaqta qalbah. Kata Nabi Muhammad, apa kamu sudah belah dadanya? Maksudnya, apa kamu tahu isi hatinya? Kan kamu enggak tahu isi hatinya. Kita menghukumi orang itu hanya secara zahir. Dia bersyahadat, oh muslim berarti selesai. Muslim berarti. Dan Usamah menyesal luar biasa. Dan dia berharap kala itu belum masuk Islam. Kenapa? Karena dimarahi Nabi Muhammad itu sangat menyakitkan. Orang paling sabar sejagat raya marah kepada Anda. Berarti kesalahan Anda sangat fatal. Wallahu a'lam bishawab. Kesombongan mereka tidak lain karena mereka mengetahui bahwa makna kalimat la ilaha illallah sebenarnya adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan dan penyembahan serta tidak memalingkannya kepada yang selainnya. Tahu mereka ini. Tapi mereka menyombongkan diri. Makanya Nabi Muhammad sampai marah dengan cerita yang tadi. Karena mereka tahu maknanya ketika mengatakan la ilaha illallah. Itu parahnya. Ini sebagian di antara kaum muslim maknanya dia nggak tahu. Syahadat dia tapi syirik perbuatannya. Syahadat dia tapi doanya kepada yang lain selain Allah. Syahadat dia tapi amalnya dia persembahkan kepada yang lain selain Allah. Berarti kan nggak faham makna syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Di sini juga bisa disimpulkan bahwa tafsir yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah, bukan semata tauhid rububiyah. Bukan semata mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, tapi juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba. Dengan peribadatan, dengan penyembahan, hanya dia beribadah. Dia hanya beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima dan yang terakhir. Syirik adalah masalah tauhid rububiyah. Syirik dalam masalah tauhid rububiyah hanya ada sedikit dan jarang terjadi. Hanya orang-orang nyeleneh yang tadi yang meyakini ada pencipta selain Allah. Hanya sedikit dan jarang terjadi kata Syekh. Tidak seperti syirik pada tauhid uluhiyah. Banyak. Itulah yang terjadi. Itulah yang diperangi oleh banyak dai. Ketika menyampaikan tauhid, ya ini intinya. Karena dalam tauhid rububiyah, semua kita mengesahkan. Tapi dalam tauhid uluhiyah, itulah sebagian kaum muslimin ada penyimpangan. Karenanya tujuan pengutusan para nabi dan rasul adalah untuk memperingatkan manusia dari syirik dalam tauhid uluhiyah. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu yang menjadi tujuan dakwah Nabi dan Rasul. Supaya ibadah Anda hanya Anda persembahkan kepada Allah. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Berapa tuh? An-Nahl 36 ya? Pokoknya ada di Quran deh. Dan ayatnya nomor 36. Lupa saya surah apa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami utus pada setiap umat zaman generasi seorang rasul. Untuk apa? Agar dia menyeru, "Ubudullah", sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Semua dakwah Nabi dan Rasul sama. Semua dakwah Nabi dan Rasul sama. Untuk menyeru, untuk semua mereka, agar hanya mempersembahkan semua amal ibadah mereka kepada Allah. Hanya menyembah Allah.
Karenanya tujuan pengutusan para nabi dan rasul adalah untuk memperingatkan manusia dari syirik dalam tauhid uluhiyah, karena mereka menyembah yang lain, mempersembahkan amal kepada yang lain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul tidak banyak bersentuhan langsung dalam dakwah mereka dengan tauhid rububiyah, kecuali sebatas untuk mengenalkan Allah dan mengajak manusia untuk menetapkan dan mengakui tauhid uluhiyah. Jadi sedikit bahasan mereka akan rububiyah karena orang udah tahu. Tapi untuk lebih mengenalkan, memastikan, memantapkan, dan tujuannya untuk menyampaikan agar mereka mengakui tauhid uluhiyah, mempersembahkan amal ibadah hanya kepada Allah. Hal ini dikarenakan orang-orang di zaman itu juga menetapkan tauhid rububiyah ini. Maka dari itu mereka tidak terlalu butuh untuk mendakwahi manusia dalam masalah ini, kecuali pada saat memang dibutuhkan sedikit. Karena orang musyrikin sudah mengakui tauhid rububiyah, maka bahasan mereka enggak banyak. Tauhid uluhiyah lah inti dakwah mereka, agar mereka tidak berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu adalah kekhususan Allah dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini tentunya kaidah yang pertama sudah kita fahami, bahwasanya kamu harus tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW itu memerangi mereka, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha mengatur segala urusan, dan bahwasanya itu semuanya tidak membuat mereka masuk dalam Islam, karena itu hanya tauhid rububiyah. Mereka tidak keluar dari kekafiran mereka, dan mereka tidak masuk ke dalam Islam karena mereka menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Karena jika ditanya siapa yang menghidupkan, mematikan, jawabannya Allah. Memberikan rizki dari langit dan bumi, jawabannya Allah. Menciptakan, mengatur segala urusan, jawaban mereka Allah. Ini kaidah pertama. Jadi jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah dalam tauhid uluhiyah karena kita hanya meyakini. Karena orang kafir meyakini ini. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini ini. Itulah kenapa kita harus belajar kaidah ini. Kaidah memahami tauhid, di saat yang sama kaidah memahami syirik juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari Rifkon. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya bekerja di toko, di warung sembako yang juga menjual rokok? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan Anda kemudahan untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain. Karena secara tidak langsung atau bahkan langsung, Anda bagian dari tolong menolong dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kaum muslimin yang mereka juga ingin ikut franchise atau ikut waralabanya minimarket yang ramai ini, tapi mereka terhalang karena semuanya menjual rokok. Perkara yang buruk, dan mau tidak mau Anda berarti tolong menolong, nah ini dalam dosa. Ketika ingin mendaftar untuk kemudian ikut waralabanya, tapi kemudian kita punya persyaratan, saya nggak mau jual rokok, ya mereka nggak mau perusahaan, karena penghasilan di antara terbanyak dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan Anda untuk kemudian mencari rezeki di tempat yang lain. Karena Anda tolong menolong dalam keburukan, dan yang Anda hasilkan buruk karena menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Susah memang, tapi bumi Allah luas. Berat memang, tapi rezeki Allah luas. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiikum. Bagaimana cara ketika berhadapan dengan orang yang ketika disampaikan masalah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, justru dibalas dengan ucapan jangan merasa paling benar sendiri, sial. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara berhadapan, tugas Anda kan sudah selesai. Habis itu Anda nggak usah berhadapan lagi udah. Kita meyakini kebenaran yang kita pelajari. Itu perkara yang lumrah kok. Meyakini kebenaran yang kita pelajari dari sumbernya dengan pemahaman yang benar, itu perkara yang lumrah kok. Ini istilah-istilah jargon-jargon dari iblis hingga kemudian menyurutkan dakwah Anda. Jangan merasa paling benar sendiri. Terus yang benar apa? Dan mereka tidak menyampaikan apa-apa. Jadi murni hanya kata penolakan. Murni hanya kata kesombongan. Ketika ada yang menasihati mereka dengan satu nasihat, hukum asalnya mereka menolak dari awal. Karena kesombongan yang mereka miliki. Tapi mereka punya jargon, jangan merasa paling benar sendiri. Lah Anda bagaimana? Kalau misalnya yang mengatakan demikian, misalnya masih menjalankan ibadah A, B, C, dan D, dari mana Anda tahu itu benar? Dari belajar kan? Dan kemudian Anda meyakini itu benar kan? Iya, sama berarti. Lumrah aja. Tapi ingat, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Dalil yang Anda sampaikan, firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salafus saleh, bisa Anda pertanggungjawabkan. Bukan katanya, bukan hanya ikut-ikut. Itulah kemudian ilmu. Jangan merasa paling benar sendiri. Oke, yang kamu yakini apa? Ya, nggak kayak gitu. Iya apa? Dan berikan kemudian landasan ilmiahnya, firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya dengan pemahaman salafus salehnya. Ayo, nggak ngomong. Berarti kan basicnya Anda hanya menolak saja. Tapi ini jargon Anda untuk menyurutkan dakwah teman Anda. Semoga Anda istiqomah dalam berdakwah dan yang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya jargon iblis yang melalui kaki tangannya di antara manusia ingin menyurutkan dakwah orang yang berdakwah. Yakin dengan kebenaran yang kita pelajari, perkara yang lumrah saja dong. Kayak saya atau ulun misalnya, ragu dengan yang saya sampaikan, ya ngapain dakwah kalau begitu? Setiap selesai pengajian saya katakan, pemirsa, yang saya sampaikan barusan 1 jam, saya nggak tahu benar atau enggak. Ya terserah lah, situ bisa atur sendiri, situ bisa ngukur sendiri. Anda meyakini, ya silakan, enggak, saya sendiri nggak yakin. Apa ada yang nonton kemudian dakwain? Apa kemudian ada yang hadir pengajian kalau misalnya di masjid? Nggak ada. Walau ustadznya nggak yakin kok. Yakin. Kenapa? Karena semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Firman Allah yang kita sampaikan, baca tafsirnya. Sabda Nabi Muhammad yang kita sampaikan, baca syarahnya. Dari ulama salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan kemarin nih Pit, gak apa ya? Karena baru kebuka nih. Wah, panjang lagi nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami 9 bersaudara. Semasa abah kami hidup, abah ada memberikan surat hibah tanah kepada salah satu saudara perempuan kami. Akan tetapi untuk bangunan di atasnya dijadikan sidin sebagai rumah kami bersama. Sampai meninggal, saudara perempuan kami tinggal di sana bersama keluarganya. Sepeninggal beliau, kami sepakat mau menjual rumah tersebut. Kami mau menanyakan bagaimana hukum mantan suami yang belum mau pindah dari rumah mereka bersama tersebut.
Mengingat sudah 5 tahun yang lalu saudara perempuan kami meninggal dan belum ada tanda-tanda mau meninggalkan rumah. Jika bangunan di atasnya dijual, adakah hak anak dari almarhumah 1 orang perempuan? Maaf Ustaz, pertanyaannya banyak. Bukan banyak, panjang. Barakallahu fikum. Apa saja yang ditinggalkan orang tua Anda itu adalah warisan. Ketika beliau hidup kemudian beliau memberikan hadiah, itu namanya hibah. Dan itu harus rata. Posisikan Anda sekarang sebagai orang tua dan Anda punya harta. Dan ketika Anda hidup, Anda ingin memberikan hadiah kepada anak Anda, maka rata harus sama. Walaupun mungkin dengan porsi yang berbeda bisa jadi. Harus dikasih semua, anak laki-laki perempuan. Baju semua. Tapi biasanya dengan uang 100.000, baju perempuan gak kebeli. 200.000. Tapi semuanya dapat hadiah baju. Tapi kalau sudah meninggal, maka yang ditinggalkan dari harta Anda, para orang tua, itu warisan. Setelah tentunya pengurusan jenazah dengan harta Anda ditunaikan, setelah tentunya urusan utang piutang diselesaikan, Anda punya utang dibayarkan dari harta Anda, orang punya utang ke Anda ditagih semuanya, setelah itu baru kemudian jadi warisan. Dan untuk anak, maka inilah ketentuan syariat, laki-laki 2 kali lipat perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk diantaranya aset. Harus diuangkan, harus dijual. Karena semuanya punya hak di bawahnya. Akan sangat repot kalau misalnya salah satu di antara Anda, hai para ahli waris, ada yang meninggal dan warisan belum dibagi. Makin repot ngitungnya. Wallahu a'lam bishawab. Anda obrolkan saja baik-baik bahwasanya peninggalan abah, aset yang ditinggalkan abah adalah warisan. Ini harus dijual. Kemana kemudian kami tinggal? Anda harus carikan jalan keluar. Bisa ngontrak dulu, selama ini dijual. Atau kemudian, saya akan bayar rumah ini. Kala itulah Anda harus taksir harganya. Dan kemudian para ahli waris mendapatkan haknya. Dan dia menempati tempat tersebut. Tapi dia sudah mengatakan dia yang membelinya. Karena dia menantu di sini. Bukan ahli waris. Dan ketika itu sudah dibagi, kakak Anda kan yang perempuan meninggal. Anak-anaknya dapat. Suaminya dapat. Ini ipar Anda nih dapat. Kenapa? Ya, karena istrinya sudah meninggal kan. Saudara Anda meninggal. Itu kan istri dia. Maka suami dapat, anak dapat. Itulah yang harus dihitung. Itulah yang harus dibagi. Jangan sampai misalnya ini belum dihitung dan dibagi, salah seorang di antara Anda ada yang meninggal dan di ahli waris, makin repot nanti hitungannya. Bicara baik-baik. Kalau perlu kemudian undang orang ketiga, ustadz yang dia panuti. Kalau perlu kemudian mungkin ke pengadilan agama, ya selesaikan. Karena ada hak banyak orang yang harus diserahkan kepadanya haknya. Jangan zalim. Tidak boleh zalim. Kezaliman akan mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kegelapan literally betul-betul gelap. Karena kita perlu cahaya untuk melewati as-sirat. Anda gelap. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menundukkan pandangan dengan niat agar dapat istri salehah itu masuk pada niat ibadah bukan selain Allah? Gini aja ya. Menundukkan pandangan itu perintah Allah, lakukan. Hasil dari itu sudah pasti. Anda menjaga diri Anda menjaga kehormatan Anda menjadi laki-laki yang saleh, mesti dapat wanita salehah. Anda menjadi wanita saleh mesti dapat laki-laki yang baik, yang saleh agama dan akhlaknya. Ya, itu sudah jelas. Pahalanya itu sudah pasti. Tapi tugas kita lakukan perintah saja, tinggalkan larangan. Lakukan perintah,
tinggalkan larangan, maka pahala di balik itu, kebaikan dari perintah Allah yang kita lakukan, keburukan dari larangan yang kita tinggalkan sudah jelas. Jadi niatnya betul-betul dari awal ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Anda ingin mendapatkan tuan putri, Anda harus jadi pangeran. Anda ingin mendapatkan ratu, Anda harus jadi raja. Dan juga berlaku sebaliknya. Ingin wanita yang saleh, Anda harus jadi orang saleh. Ingin mendapatkan perempuan yang baik, Anda harus jadi baik. Dan berlaku sebaliknya. Perintah Allah lakukan, larangan Allah tinggalkan. Di antaranya ada perintah kita untuk menundukkan pandangan. Hasil dari perintah pasti kita dapatkan itu. Sudah satu paket lah kasarnya. Tidak ada satu perintah, kata Syekh As-Sa'di, tidak ada satu perintah kecuali di baliknya begitu banyak manfaat menanti, dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya begitu banyak keburukan juga menanti. Itu sudah pasti. Maka taati Allah Subhanahu wa taala, perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan, hasil dari itu pasti sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.